Yes, kita masuk ke bagian kedua. Ingatlah tadi pagi, buat teman-teman yang tadi hadir, saya ada sebuah games. Nah, games itu adalah games mengingat angka. Ketika angkanya masih berjumlah cuma 3 digit gitu ya, 487, Anda bisa mengingat angka tersebut. Tapi ketika angka itu panjang dan kemudian kita tutup angka tersebut, maka Anda akan lupa dengan angkanya. Kenapa? Karena kita memiliki kemampuan mengingat atau memori yang terbatas. Buktinya apa? Tidak semua kejadian dalam hidup kita bisa ingat. Nah, belajarlah untuk mengingat hal-hal yang penting ya teman-teman. Contoh, Anda perlu mengingat tadi impian Anda. Nah, kalau kita tidak mengingat impian kita, maka hari ini, besok lusa, terus akhirnya kita lupa. Kalau kita lupa, gimana kita bisa mewujudkan impian kita? Kita adalah manusia yang memiliki memori yang terbatas, maka teman-teman perlu memiliki yang namanya dream board atau papan impian yang akan mengokohkan atau menguatkan, bisa membuat Anda fokus dengan impian Anda. Nah, kalau impian yang terlalu cepat berubah-ubah, hari ini pengen mobil Fortuner, besok pengen mobil CR-V, besoknya lagi pengen mobil Yaris, besoknya lagi pengen mobil Sienta. Nah, ini akan alam bawah sadar Anda akan terjadi penolakan dan akhirnya tidak fokus dan pasti tidak akan tercapai impian Anda. Yes, jadi Anda harus membuat dream board. Dream board yang bagus seperti apa sih, Bu Rita? Yes, teman-teman, tidak ada satu patokan dream board yang bagus seperti apa. Tapi dream board ini harus Anda buat dengan sungguh-sungguh. Bisa Anda gunting kertas, Anda bikin clipping, Anda pergi cari brosur, Anda foto rumahnya, Anda foto mobilnya. Nah, bisa juga Anda menggunakan metode misalnya mencari gambar di internet. Yes, Anda bisa mencari gambar di internet yang kemudian Anda taruh di dalam sebuah misalnya PowerPoint. Nah, setelah jadi kemudian Anda tinggal pergi ke tukang cetak digital, Anda bisa print. Nah, misalnya Anda mencari tadi mobil impian Anda. Nah, kemudian Anda juga bisa tambahkan foto-foto mobil tersebut dengan orang-orang yang Anda kasihi. Artinya apa? Misalnya Anda ingin membeli mobil, ya tadi Fortuner, ini Anda dedikasikan untuk membahagiakan keluarga Anda. Bisa Anda letakkan mobil Fortuner, harganya di situ, tahunnya kapan, Anda letakkan foto-foto orang yang Anda kasihi. Nah, visualisasi ini penting sekali. Kalau Anda cari tentang banyak kata motivasi atau quote itu tentang bagaimana memvisualisasikan impian Anda ya. Jadi visualisasi ini satu bagian yang sangat penting. Jadi tadi pertama, untuk mencapai impian Anda tadi, Anda harus bermimpi, punya impiannya dulu, kemudian memvisualisasikan, kemudian merencanakan, dan Anda percaya dengan apa yang Anda impikan, Anda rencanakan tadi, baru kemudian Anda harus bertindak. Jadi visualisasi ini jelas ya teman-teman, ini satu bagian yang sangat penting. Banyak sekali ya orang-orang yang terkenal itu menuliskan tentang bagaimana memvisualisasikan impian itu akan membuat impian itu menjadi lebih mudah diwujudkan. Nah, memvisualisasikan seolah-olah Anda sudah menerima dan melihatnya. Nah, tadi kenapa Anda perlu mencetaknya? Supaya Anda bisa setiap hari akan tertanam di alam bawah sadar Anda. Nah, yang berikutnya teman-teman, ini ada satu kata-kata motivasi yang menurut saya sangat berguna ya. Do all you can to make your dreams come true. Jadi bukan cuma bermimpi, tetapi Anda melakukan apa yang Anda bisa untuk bisa mewujudkan impian Anda. Kalau Anda cuma memiliki mimpi besar, tapi kemudian Anda nggak melakukan apa-apa, yes, teman-teman, mau sampai kapanpun impian ini tidak akan hadir ke tangan Anda. Nah, teman-teman, apa yang Anda harus lakukan agar Anda bisa mewujudkan impian Anda? Tindakan-tindakan apa? Nah, ini dia harus Anda mulai dengan membuat perencanaan kerja atau yang kita sebut plan atau perencanaan. Ada kata-kata mutiara, a goal without a plan is just a wish. Sebuah cita-cita, sebuah tujuan tanpa sebuah perencanaan itu cuma sebuah keinginan. Ada lagi kata-kata motivasi yang sangat populer. Barang siapa gagal untuk merencanakan, dia sudah merencanakan untuk gagal. Kenapa sih kita perlu perencanaan? Supaya bisa memberikan arah ke depan yang jelas, penuntun dan penentu langkah kita. Ya, untuk menentukan strategi kerja, strategi apa yang kita akan pakai, gimana sih cara kita mengantarkan kita tadi, contoh paling gampang adalah Anda ingin makan seekor kambing, gimana caranya makan seekor kambing, kambingnya diambil dulu, kambingnya dipotong dulu, kambingnya dimasak dulu, jadi ada strategi, ada langkah-langkahnya, dan kemudian membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi, supaya apa, Anda itu jangan kerja tetapi tidak ada arah dan tujuan, kayak Anda nyetir mobil keluar rumah tapi Anda nggak tahu mau kemana, jadi buat perencanaannya. Nah, membantu perkembangan proses, di sini nanti Anda akan melakukan evaluasi, ya secara berkala, apalagi semakin besar cita-cita atau impian Anda, semakin Anda harus bisa melakukan evaluasi untuk
Kalau ada yang salah atau tidak sesuai, Anda bisa kembali untuk menyesuaikannya. Nah, juga mengantisipasi masalah yang mungkin timbul. Serta ini pasti akan meningkatkan peluang keberhasilan Anda. Nah, bagaimana sih langkah dalam perencanaan? Kita akan menggunakan yang disebut namanya istilah DOM, singkatan dari diagnose, mendiagnosis. Kira-kira kondisi kita saat ini gimana sih, ya? Yang kemudian adalah objektif, tadi tujuan kita, impian kita, cita-cita kita ini nilainya berapa sih, dalam berapa lama akan dicapai. Kemudian metode apa yang ingin kita capai, dan kita harus melakukan evaluasi ini secara berkala. Nah, oke teman-teman, kita akan masuk yang pertama, yaitu tentang diagnosis. Saksikan video yang ketiga.